Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Halo, saya Lailia Salsabila Marsan dengan NIM 0601232052 dari Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Perpustakaan. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu korupsi, bentuk-bentuk korupsi, karakter anti korupsi, serta dampak yang terjadi akibat korupsi dan solusi apa yang dilakukan generasi saat ini untuk memberantas korupsi. Nah, kata korupsi sudah tidak asing lagi dong kita dengar. Jadi, apakah itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang diberi kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, jadi bentuk-bentuk dari korupsi yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Korupsi mencakup penyalahgunaan wewenang atau sumber daya demi memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Nah, contohnya nih kayak pegawai pemerintahan yang memanipulasi anggaran untuk keuntungan pribadi. Dan perilaku ini mengakibatkan defisit anggaran, program, dan merugikan keuangan negara. Yang berikutnya yaitu ada suap-menyuap. Suap adalah praktik memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi tindakan seorang pegawai negeri, hakim, advokat, atau penyelenggara negara. Suap bisa terjadi antara pegawai negeri atau dengan pihak luar. Nah, contohnya suap antar pegawai meliputi pemberian barang untuk memperoleh kenaikan pangkat, sementara suap dari pihak luar yaitu contohnya melibatkan perusahaan swasta yang memberi uang kepada pegawai pemerintah agar memenangkan tender. Yang berikutnya yaitu ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan merampas uang, memalsukan dokumen, atau merusak bukti-bukti untuk menghindari pemeriksaan administratif. Sebagai contoh, seorang penegak hukum yang menghancurkan barang-barang bukti suap untuk melindungi si pelaku. Berikutnya ada pemerasan. Jadi pemerasan ini adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya walau melanggar prosedur. Pemerasan ini memiliki janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Sebagai contoh itu kayak pegawai negeri yang meminta bayaran untuk pembuatan KTP dengan alasan agar cepat siap. Nah, yang berikutnya yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang mencakup tindakan sengaja yang membahayakan orang lain demi kepentingan pribadi. Contohnya nih kayak seorang pemborong atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang saat membangun gedung pemerintahan yang dapat membahayakan keamanan masyarakat atau harta milik pemerintah. Nah, yang berikutnya yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan terjadi saat seseorang yang terlibat dalam pengadaan memasukkan kepentingan pribadi atau keluarganya dalam proses. Contohnya ini kayak pegawai pemerintah yang memasukkan perusahaan milik keluarganya ke dalam tender pengadaan. Berikutnya yaitu ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatan atau bertentangan dengan tugasnya. Misalnya, pengusaha yang memberikan hadiah kepada pejabat pemerintah dengan harapan memenangkan proyek. Jika pejabat tersebut tidak melaporkan pemberian tersebut kepada lembaga anti korupsi, hal itu dapat dianggap sebagai suap. Nah, setiap dari kita pasti memiliki karakter masing-masing. Karakter anti korupsi adalah nilai dasar yang harus ditanamkan pada setiap manusia untuk menghindari perilaku korupsi. Untuk menghindari korupsi, kita harus menanamkan karakter anti korupsi dengan cara membiasakan untuk jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, dan adil. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pemerintahan, hukum, dan masyarakat. Dampak korupsi terhadap ekonomi yang pertama yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan tidak adanya investasi dan meningkatkan ongkos niaga. Yang kedua yaitu penurunan produktivitas. Korupsi dapat
mengurangi produktivitas dengan tidak adanya investasi dan meningkatkan ongkos niaga sehingga menghambat perkembangan sektor industri dan produksi. Yang ketiga yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi dapat meningkatkan ongkos niaga dengan pembayaran ilegal, ongkos manajemen, dan resiko pembatalan perjanjian atau penyelidikan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang berikutnya yaitu korupsi terhadap pemerintahan. Yang pertama yaitu menurunkan kredibilitas pemerintah. Korupsi dapat menurunkan kredibilitas pemerintah dan citra negara di mata masyarakat, baik di negeri maupun di luar negeri, sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu membuat birokrasi tidak efektif. Korupsi dapat membuat birokrasi tidak efektif dengan menghambat kebijakan pemerintah dan mempengaruhi alokasi anggaran. Yang berikutnya yaitu dampak korupsi terhadap hukum. Yang pertama, melemahnya sistem peradilan. Korupsi dapat menghambat efektivitas sistem peradilan dengan merusak kepercayaan publik pada lembaga peradilan dan mempengaruhi kredibilitas hukum. Yang kedua yaitu mengganggu penegakan hukum. Korupsi dapat menghalangi penegakan hukum dan membuat para pelaku merasa nyaman dan aman, sehingga menghambat kredibilitas hukum dan sistem peradilan. Yang ketiga, merusak hukum dan tatanan sosial. Korupsi dapat merusak tatanan sosial dan hukum yang ada di masyarakat dengan memicu perilaku yang tidak bermoral dan melanggar hukum sehingga meningkatkan tindakan ketidakadilan di masyarakat. Yang berikutnya yaitu dampak korupsi terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu merusak kedisiplinan. Korupsi dapat merusak sikap disiplin dengan memungkinkan perilaku dan tidak disiplin dan seenaknya dalam belajar seperti dengan sogokan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu menghambat profesionalisme. Korupsi dapat menghambat nilai profesionalisme dengan memungkinkan staf yang tidak berprestasi untuk menempati posisi yang penting dengan sogokan sehingga menghambat karir staf yang berprestasi. Yang ketiga yaitu biaya ekonomi yang tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya tinggi dengan memungkinkan biaya perjanjian usaha yang birokratis dan meningkatkan ongkos niaga. Yang keempat yaitu merusak tatanan hukum. Korupsi dapat merusak tatanan hukum dengan memungkinkan hukum dibuat sesuai pesanan bandar yang mempunyai uang sehingga menghancurkan keadilan dan kebenaran. Nah, jadi apa saja sih yang harus dilakukan generasi saat ini agar terhindar dari korupsi? Jadi yang pertama yaitu hidup sesuai kemampuan. Salah satu hal yang mendorong kita untuk melakukan korupsi yaitu karena seringnya kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita. Jadi, jangan banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua yaitu mengatur manajemen waktu. Disiplin waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi korupsi dalam hal waktu. Yang ketiga yaitu fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Selesaikan segala pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Dengan hal itu kita tidak akan meleset dari aturan tersebut sehingga dapat meminimalkan korupsi. Nah, yang keempat yaitu mengatur pengeluaran. Catat pengeluaran sehari-hari dan bedakan pengeluaran tersebut berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Upayakan kebutuhan dapat tercukupi lebih dahulu, baru jika ada sisa bisa kita gunakan untuk keinginan kita. Hal ini berhubung dengan gaya hidup yang sederhana. Yang kelima yaitu selalu bersyukur. Bersyukur apa yang kita miliki dan bersyukur dengan apa yang telah kita raih hari ini dan dapat mencegah tindakan korupsi. Apabila kita tidak bersyukur dan mencari kekurangan atau tidak pernah merasa puas, apabila tidak diiringi dengan niat yang baik, akan membawa kita ke dalam perilaku dan perbuatan yang menyimpang. Nah, baik, segitu saja penjelasan dari saya. Salam solusi, sampai jumpa kembali.